Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk kerajaan Sabah yang megah, Wazir Yusuf dikenal sebagai sosok bijaksana dan penuh dedikasi. Dia memandang tugasnya dengan penuh pengabdian, tetapi di balik keseriusannya, terselip kegelisahan akan kehidupan pribadinya yang sunyi. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pertemuan penting di luar istana, Wazir tersesat di antara rawa-rawa terpencil. Langit telah gelap, hanya remang-remang cahaya bulan yang menerangi jalannya yang terbengkalai. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba terdengar suara lembut di antara semak belukar. "Kau tersesat, wahai tamu malam," suara itu bertanya, penuh keanggunan. Wazir terkejut, mendapati sosok wanita jelita yang terpancar cahaya halus, mengambang di atas tanah. "Siapa kau?" tanya Wazir, terpesona dan terkejut. "Aku Raihana, dari kaum jin yang memelihara keindahan malam ini," jawabnya sambil tersenyum lembut. Dalam percakapan yang terjalin, terlihat bahwa Raihana memiliki kebijaksanaan luar biasa yang menggetarkan hati Wazir. Mereka berbagi cerita dan tawa, meskipun dari dunia yang berbeda, tetapi ada ikatan yang tak terduga di antara mereka. "Kau aneh," ujar Wazir, tersenyum. "Tapi aku harus kembali ke istana sebelum terlambat." "Ah, istana. Tempat kekakuan dan ketidakbebasan," ujar Raihana sambil tertawa ringan. "Tapi hatimu terasa hangat, Wazir." "Entahlah, mungkin ada harapan bagi kita." Wazir tertegun, terpesona oleh keceriaan dan kebijaksanaan Raihana. Namun, dengan berat hati, dia harus kembali ke dunianya yang keras di istana. Tanpa sepengetahuannya, pertemuan itu menjadi benih yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Bab 2, Cinta dan Konflik. Hari-hari berlalu, namun kenangan pertemuan dengan Raihana terus menghantuinya. Wazir terjebak dalam perang batin antara kewajiban sebagai seorang pejabat tinggi dan getaran cinta yang semakin memuncak. Suatu malam, di balik tirai istana yang megah, Wazir terdengar teriakan dan ribut yang tak wajar. Ia berlari ke arah suara itu dan menemukan beberapa anggota istana yang terkejut dan gemetar. "Apa yang terjadi?" tanyanya, mencari tahu. Mereka memberitahu tentang serangkaian peristiwa aneh yang terjadi di sekitar istana. Wazir mencium adanya intrik yang teramat dalam dan menyelinap. Namun, pikirannya terus terarah pada Raihana, wanita jin yang telah merasuki hatinya. Dalam kebingungan dan pertarungan batin yang tak kunjung selesai, Wazir bertemu dengan Raihana lagi di tengah-tengah taman istana. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Wazir, campur aduk perasaannya. Raihana tersenyum, "Aku ingin memastikan bahwa kau baik-baik saja. Terlihat kusut sekali wajahmu." Wazir tersenyum getir, "Raihana, aku terjebak di antara kewajiban dan hatiku. Aku tak bisa melupakanmu." Raihana menatapnya dengan penuh pengertian. Cinta tidak memahami batasan, tetapi hati yang besar mengerti arti pengorbanan. Namun, keduanya tahu bahwa cinta mereka adalah bunga terlarang yang tak bisa dibiarkan mekar. Konflik internal Wazir semakin meruncing ketika ia menyadari bahwa tanggung jawabnya terhadap kerajaan tak bisa dikompromikan. "Aku harus memilih," gumamnya dalam hati. Babak ini menjadi persimpangan penting dalam hidup Wazir, di mana cinta dan kewajiban saling bertentangan. Dialog antara Wazir dan Raihana menjadi gambaran kedalaman emosi dan konflik batin yang dialaminya. Tantangan akan segera menguji keberanian dan kebijaksanaannya dalam menghadapi takdir yang rumit. Bab 3, Pengkhianatan dan Kehilangan. Kerumunan di istana semakin gelap. Intrik dan rahasia mulai muncul, menyisakan Wazir dalam labirin tipu muslihat yang tak terduga. Suatu pagi, ia mendapati dirinya dituduh atas sejumlah peristiwa terkait kekisruhan yang terjadi di kerajaan. Tuduhan ini mengguncang landasan kepercayaan atas nama baiknya. Sementara itu, Raihana lenyap dari pandangannya. Wazir merasa terasing dan terancam oleh ketidakadilan yang tak terbayangkan. Perasaan kehilangan terhadap Raihana dan kebingungan karena tuduhan yang tidak adil membuatnya merasa terjatuh dalam jurang yang tak berujung. "Tidak mungkin aku bisa dihukum atas hal-hal yang tak kuperbuat," gumam Wazir dalam keputusasaan. Dalam kegelapan dan kehampaan, seorang penasihat setia datang menemui Wazir, membawa berita mengenaskan. Raihana telah ditahan, dituduh sebagai dalang balik kekacauan yang terjadi di istana. Wazir tercengang.
segala sesuatunya terasa runtuh. Hati yang sudah terluka menjadi semakin hancur dengan berita itu. Ia tahu bahwa ada kekuatan gelap yang merencanakan segalanya, namun ia tak mampu membuktikan kebenarannya. Dia adalah kebenaranku, tapi bagaimana aku bisa membela sesuatu yang tak terlihat oleh mata lain, pikir Wazir dengan putus asa. Kehilangan Raihana dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya merubah segalanya. Wazir dihadapkan pada situasi yang menghancurkan, di mana kehidupannya yang damai berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Babak ini menjadi momen puncak ketidakadilan yang menimpa Wazir, memaksa kehidupannya berubah secara dramatis. Bab 4. Perubahan dan kebijaksanaan. Dalam masa-masa yang gelap dan penuh tekanan, Wazir Yusuf menarik diri dari kehidupan istana. Ia mencari makna baru dalam keheningan, merenungkan hikmah di balik segala penderitaan yang ia alami. Di balik gunung yang sunyi, Wazir menemukan seorang bijak tua yang hidup dalam kesederhanaan. Sang bijak menerima Wazir dengan hangat dan memandangnya dengan tatapan yang penuh makna. Dalam setiap kegelapan, ada cahaya yang tersembunyi. Tetapi untuk menemukannya, kau harus berani menapaki jalan yang tak terduga, kata sang bijak dengan penuh kearifan. Wazir terdiam, menyimak kata-kata bijak itu dengan hati yang sedang mencari jawaban atas pergumulan batinnya. Bertahun-tahun ia menjalani hidup sebagai wazir yang kuat, namun kini ia merasa hampa tanpa keadilan bagi Raihana dan tanpa kedamaian dalam dirinya. Masa-masa itu menjadi perjalanan spiritual bagi Wazir. Di bawah bimbingan sang bijak, ia menemukan kedamaian dalam keheningan dan kebijaksanaan dalam kesendirian. Pelajaran yang ia dapatkan menjadi bekal yang kuat dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Saatnya engkau memilih, tetap terjebak dalam keterpurukanmu atau bangkit dengan kebijaksanaan yang kau temukan di dalam dirimu, kata sang bijak dengan senyum penuh makna. Wazir merenung, menelan getirnya kesedihan yang masih menghinggapinya. Namun, ada kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah kebijaksanaan yang melampaui kehidupan istana dan kesedihan yang merajalela. Babak ini menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana kebijaksanaan baru menemukan tempatnya dalam hati yang telah hancur. Bab 5. Kelahiran seorang pemimpin. Sementara Wazir menemukan kebijaksanaan baru dalam kedamaian, di istana terjadi kegaduhan. Kabar datang bahwa seorang putri telah lahir di tengah-tengah kerajaan yang tengah dilanda konflik. Wazir yang telah menemukan ketenangan dalam kesendirian merasa tarikan kuat untuk kembali ke istana. Dia ingin memastikan keselamatan anak yang baru lahir, tanpa menyadari bahwa bayangan masa lalu dan perasaannya terhadap Raihana masih melingkupi hatinya. Di dalam istana yang sedang dihantui konflik, Wazir menemukan seorang bayi perempuan yang memancarkan cahaya keberanian dan kebijaksanaan. Bayi itu memiliki tatapan tajam yang seolah-olah memahami segalanya. "Apa namanya?" tanya Wazir kepada perawat yang merawat bayi itu. "Mereka menyebutnya Balkis, wahai Wazir." "Dia adalah anugerah bagi kerajaan ini," jawab perawat dengan penuh harap. Wazir terpaku melihat mata kecil Balkis yang memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa. Seakan-akan ia merasakan kehadiran Raihana dalam wujud baru yang menggetarkan hatinya. Dalam detik itu, Wazir merasakan panggilan baru dalam hidupnya. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi dan mendidik Balkis, tidak hanya sebagai seorang wazir, tetapi juga sebagai seorang figur yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Dengan langkah tegap, Wazir Yusuf memegang tanggung jawabnya yang baru. Kelahiran Balkis menjadi titik terang dalam kehidupannya yang gelap. Dia bertekad untuk menjadi teladan bagi Balkis, mempersiapkannya menjadi pemimpin yang bijaksana dan kuat, mewujudkan hikmah dan keadilan dalam kerajaan yang kacau. Babak ini menjadi awal dari perjalanan baru yang penuh harapan bagi Wazir dan Balkis, di mana kebijaksanaan dan keteguhan hati akan menjadi landasan kehidupan mereka. Bab 6. Kembali ke keajaiban cinta. Bersama Balkis, Wazir menemukan kedamaian baru dalam tanggung jawabnya sebagai pembimbing dan pelindung. Namun, di tengah kesibukannya, kenangan akan Raihana tetap menyelinap dalam setiap langkahnya. Suatu malam, di antara gemerlap bintang, Wazir duduk merenung di halaman istana. Hatinya masih terpaut pada perasaannya terhadap Raihana, meskipun ia tahu bahwa dunia mereka berdua tak bisa saling bersatu.
Saat ia terhanyut dalam pikirannya, tiba-tiba muncul cahaya lembut di sampingnya. Dan di hadapannya, muncullah sosok yang tak asing baginya, Raihanah. "Kenapa kau di sini?" tanya wazir, terkejut dan terharu. Raihanah tersenyum, "Aku datang membawamu ke kebenaran, Yusuf. Cinta sejati tak pernah mati." Wazir terdiam, mencerna kata-kata itu dalam kebingungannya. Di hadapannya, Raihanah mulai memudar, tetapi kehadirannya meninggalkan jejak pengetahuan yang dalam hati wazir. "Sudah waktunya kau melanjutkan perjalananmu dengan kebijaksanaan dan cinta yang kau temukan di dalam dirimu," ujar Raihanah, menyingsingkan diri perlahan. Wazir memandang cahaya yang semakin redup dengan mata yang terpenuhi rasa haru. Dalam ketenangan malam, ia merenungkan kata-kata Raihanah yang menyiratkan keajaiban cinta yang melintasi batas-batas dunia. Dalam keheningan itu, wazir merasa hatinya yang dulu hancur mulai menemukan kedamaian. Meskipun perpisahan yang tak terelakkan, ia merasa penuh dengan kekuatan baru yang berasal dari cinta sejati yang pernah ia rasakan. Dari malam itu, wazir memandang Balkis dengan mata yang lebih bijaksana, membimbingnya dengan kearifan yang baru ia dapatkan. Dalam cerita hidupnya, cinta kepada Raihanah tetap menjadi babak yang memperkaya jiwanya, membawa hikmah yang tak ternilai dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Ini bukanlah akhir, melainkan permulaan dari kisah yang tak terbatas, sebuah perjalanan spiritual yang terus berlanjut. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.